Kita masuk ke muncul Mas, Mbak. Belum, Mbak. Betul, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Piring, Pak. Udah, Apa? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Oke, Pak. kita masuk ke pembahasan tipe data. Tipe data. Jadi ini saya rangkum, saya sederhanakan ya. Tipe data seperti yang ada di buku juga, itu sudah ada sebenarnya ya. Silakan mungkin kalau ada yang sudah baca juga. Disebutkan bahwasanya tipe data itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tipe data char, kemudian integer, kemudian long, float, dan string. Ini ya. Jadi macam-macam tipe data di dalam pemrograman itu ada secara umum ada 5 macamnya ini. Oke. Yang pertama adalah tipe data karakter atau char ya. Char itu karakter. Karakter atau char ini adalah tipe data yang dipakai untuk menampilkan karakter ya, karakter. Karakter itu berarti bisa huruf, bisa angka, bisa juga dia tanda baca ya, tanda baca. Kalau angka berarti 1, 2, 3 sampai 0 sampai 9 gitu ya, itu angka. Kemudian kalau huruf berarti A sampai Z, A kecil, A besar itu karakter. Kemudian tanda baca ya, tanda baca itu berarti ada titik, koma, crash, kemudian seru, tanda tanya dan lain-lain. Tolong semuanya di mute dulu. Di mute dulu. Oke, sudah? Oke, saya lanjutkan. Oh, sebentar. Oke, ini tipe data karakter. Tipe data karakter ini dia punya lebar atau rentang 8 bit. 8 bit ya. Jadi kalau kita punya data 8 bit, karena dalam sistem komputer itu sistemnya adalah biner, berarti kan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa Mas, Mbak? Masih ingat? Halo? 2 pangkat 8? Berapa? 32, Pak. Hah? 256, betul. 56. Oke, yang perlu Anda ingat, rentang data dari jenis char atau karakter itu 8 bit atau 256. Berarti kalau saya punya angka startnya dari 0, maka dia 0 sampai 255. Bisa dipahami? Ya. Tapi kalau ada negatifnya, berarti startnya tidak dari 0, tapi dari min 128 sampai 127. Itu yang paling penting, Anda ingat. Jadi tipe data char itu ada 2. Ada yang tidak bertanda, artinya dia hanya positif. Itu disebut sebagai unsigned char, seperti yang ada di layar. Unsigned char. Kemudian ada signed char. Bilangan karakter, data karakter yang sign, bertanda. Sign itu kan bertanda. Bertanda berarti dia ada nilai negatifnya. Dimulai dari min 128 sampai plus 127. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa ya? Oke. Itu yang paling utama. Tipe data pertama adalah karakter. Karakter ini dia punya lebar atau rentang 8 bit. Berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Kalau tipenya tidak bertanda, berarti dia positif dari 0 sampai 255. Tapi kalau bertanda, dia ada negatifnya. Min 128 sampai plus 127. Oke? Itu. Kemudian, ini yang paling penting. Nah, di layar muncul kode ASCII, betul ya? Oke. Ada istilah kode ASCII. Kode ASCII adalah kode standar dalam sistem komputer untuk
mencetak karakter dari suatu data. Jadi gini, kalau kita menulis angka A besar ya, sebenarnya itu adalah kita memasukkan atau komputer itu mengeluarkan data. Huruf A besar, itu nilai datanya adalah, Anda lihat di tabel ini, A besar adalah 65. Oke, bisa dilihat, Rek? Mas, Mbak, di layar? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya? Jadi sebenarnya huruf A besar itu adalah data karakter. Nilainya adalah 65, desimalnya ya. 65. Heksanya, kalau kita konversi menjadi heksa, 65 itu 41 ya, kode heksanya. Sistem bilangan, ini sistem bilangan. Anda sudah dapat belum ya? Sudah pernah ya, SMA dulu? Belum, Pak. Sistem bilangan ya. Ada desimal, biner, heksa, kemudian okta ya. Kalau heksa itu kan berarti basisnya 16. Kalau okta itu 8 gitu ya. Oke? Sekarang saya tanya, kalau huruf F, nilai datanya berapa? F besar. 70. 70, Pak. Berapa? 70. 70, betul. F kecil? 102. 102. Betul ya? Spasi. 32. Spasi berapa spasi? 32. 32, oke. Enter. Nilai data dari enter. Ada yang tahu enter? Enter apa? Enter itu 13. Istilahnya adalah carriage return. Carriage return. Oke? Wah, Backspace. 8. Backspace itu berarti menghapus ya. Itu 8. Kemudian tanda seru. 33. Oke, paham ya? Paham. Ya, oke. Sekarang saya berikan contoh implementasi dalam bahasa program. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi bagaimana cara menuliskannya? Oke. Saya share screen baru. Muncul Mas, Mbak, di layar? Coba. Pak. Oke. Pak. Saya punya program sederhana ya, bagaimana menampilkan data dari tipe data chart. Oke. Di sini ada program, ada baris pertama include stdio, kemudian include stdlib, ini standar library ya. Nah, di sini di baris 5 Anda lihat, saya menulis apa di sini? Char. Ya. Char. Kemudian saya punya tulisan di sini data ya. Data. Ya, Pak. Data sama dengan 65. Artinya saya punya satu variabel, saya berikan nama data ya. Ini terserah ini. Anda boleh ganti dengan apa ya namanya ya? Angka ya, apa namanya? Karakter boleh. Artinya apa? Ini adalah variabel, bebas kita memberikan nama. Nanti ada pembahasan khusus variabel. Ini sekilas aja ya. Saya berikan ilustrasi contoh. Char karakter sama dengan 65. Artinya saya punya variabel, saya berikan nama karakter, saya berikan nilai 65. Kemudian di program utama, integer main, nah ini saya cetak printf, ya, printf. Dalam bahasa C, format untuk menampilkan karakter adalah %C. Printf, buka kurung, petik 2, %C. Artinya apa? Kita akan menampilkan data karakter. Kemudian koma, setelah koma kita tuliskan di sini karakter. Artinya apa? Kita akan mencetak %C, berarti nilai dari variabel karakter. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya?
Coba. Oke, kalau saya punya variabel nilainya 65, kira-kira nanti munculnya apa di dalam program? 65 tadi kode ASCII. 65 adalah huruf A besar, betul. Oke, saya running ya. Saya tampilkan. Muncul Mas, Mbak, di layar? Muncul, Pak. Oke, guys. Ini runningnya muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Udah, Sudah. Pak. Oke, munculnya adalah A besar. Antar. A besar. A besar. Betul ya? A besar ya? Iya Pak, A besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Tadi nilai karakternya 65. Sekarang saya ganti ini. Saya ganti dengan 70 ya. 70. Munculnya apa kira-kira? F. 70. F besar. F besar Pak. F besar. Besar. Oke, kita lihat. Iya Pak. Betul ya? F ya? Ya, Pak. Muncul ya di layar? Muncul. Oke. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau saya ingin mencetak 3 huruf, contoh BOS gitu ya, BOS. Kira-kira programnya gimana? BOS. Kira-kira programnya gimana? Oke. Di layar muncul ya. BOS. Iya, Pak. BOS itu berarti ada karakter B, O, dan S gitu ya. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, berarti karakter 1 B. B itu berapa? 66, Pak. 66. Kemudian ada lagi O. O. O berapa? 9, Pak. 79. 79. 79. 79. Berarti ada karakter 2, 79 gitu ya. Kemudian ada karakter 3, S. S itu berarti 83, Pak. 83, Pak. 83. Oke. Di layar muncul ya programnya ya. Muncul, Pak. Oke. Muncul Pak. Sekarang print F-nya. Print F-nya berarti persen C-nya ada berapa? Ada 3. 3 Pak. Ada 3 ya. Persen C, persen C, persen C. Kemudian koma karakter 1. Kemudian koma karakter 2, koma karakter. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Pak. Oke, coba kita Bisa, running. Pak. Kita running. Oke, saya tampilkan hasilnya. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Apa? muncul ya? Munculnya apa? Muncul. Munculnya bos. Oke, Bos. Muncul bos. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa Pak. Bisa, Pak. Apa? Oke. Jadi itu adalah tipe data yang pertama, tipe data karakter. Tipe data karakter adalah suatu tipe data yang punya lebar 8 bit dipakai untuk mencetak karakter. Di mana karakter ini sesuai dengan standar kode ASCII. Ya, kode ASCII. Kode ASCII adalah kode yang sudah disepakati ya, disepakati dalam sistem komputer untuk mencetak karakter ya. Jadi kalau kita ingin mencetak A berarti nilainya sekian, B sekian, C dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Mas, Mbak, ada yang ditanyakan? Belum Pak. Belum ya? Oke. Saya kembali ke program. Sebenarnya ada 2 cara ya mencetak karakter. Itu yang pertama adalah kita berikan nilai dari datanya. Contoh, huruf B tadi kan 66 ya. Bisa juga kita menuliskannya seperti ini, cara paling singkat. Kita pakai petik ya, petik 1. Langsung B.
Seperti ini. Ini sama dengan yang metode pertama. Ini sama, ya. Jadi cara pertama adalah kita berikan nilainya, nilai desimalnya. Cara kedua adalah kita berikan tanda petik, ya, petik. Ingat, karakter itu hanya satu. Jadi kalau kita pengen satu kata, bos, contoh ya, berarti kita harus membuat 3 karakter, B, O, dan S. Tidak boleh Anda buat satu variabel, langsung BOS. Nggak boleh. Karena nanti ada sendiri tipe data yang khusus untuk satu data yang lebih dari 1 karakter. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Sama. Mbak, Mas, ada yang nanya kan? Belum, Pak. Ada ya? Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tipe data string, ya. Jadi kalau yang tadi adalah char atau karakter, berikutnya adalah tipe data string. Di buku ada penjelasannya ya. Tipe data string merupakan kumpulan dari tipe data karakter, atau dalam bahasa pemrograman, kumpulan itu disebut sebagai array. Array. Jadi string ini adalah kumpulan dari beberapa data karakter. Saya berikan contoh. Tadi ada kata bos ya. Bos itu kan berarti ada kumpulan B, O, dan S. Kalau dalam tipe data karakter itu ada 3 karakter B, O, dan S. Tapi bisa kita tuliskan dalam satu variabel string, cukup satu variabel, kita berikan nama nanti tulisan, contoh gitu ya, variabelnya namanya tulisan, berarti nanti cukup satu variabel saja, variabel string. Intinya itu. Saya berikan contoh ya, Di sini ada suatu variabel string dengan nama ini ya, char, nama dalam kurung kotak ya, 50. Artinya apa? Variabel nama ini dia bisa menampung sampai 50 karakter. Sampai di sini bisa dipahami? Coba. Ya, contoh sederhananya ini. Ada variabel nama kurung kotak ya, 50, artinya apa? Ini adalah tipe data string di mana dia bisa menyimpan sampai 50 karakter. Oke, saya berikan contoh. Dalam bahasa program biar kalian punya ini ya, punya gambaran ya. Cara menulis tipe data string dalam bahasa C. Oke, saya ganti screen-nya. Saya ganti screen-nya dulu. Oke, nah sudah muncul Mas, Mbak? Belum. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Saya berikan contoh. Di sini saya punya satu variabel string, saya berikan nama variabelnya adalah apa ya? Tulisan ya, atau kata ya. Kata kemudian kurung kotak gitu ya. Kurung kotak. Istilahnya apa sih kurung kotak itu? Tahu ya maksud saya? Kurung kotak itu seperti ini ya. Iya, Pak. Ini bukan kurung kurawal. Kalau kurung kurawal kan beda lagi ya. Kurung kotak gitu aja ya. Kata kurung kotak 30. Kemudian saya berikan isi di sini Sultan Madiun gitu ya. Ini sembarang aja ya, contoh aja. Artinya apa? Saya di sini mendeklarasikan satu variabel, saya berikan nama, dia kata, kemudian saya berikan nilai 30. Artinya apa? Dia bisa menampung sampai maksimal 30 karakter. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, saya berikan contoh, saya berikan data, saya isikan Sultan Madiun, gitu ya. Kemudian di program utama printf, format untuk mencetak
string itu adalah persen %s. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, persen %s. Kalau karakter tadi persen C. C, betul. Persen C. Kalau string persen %s. S. Printf, buka kurung, petik 2. Di dalam petik 2 kita berikan persen %s, kemudian koma, di belakang koma kita tuliskan nama variabel yang ingin dicetak, kata. Artinya apa? Baris program ini adalah mencetak Cara isi dari variabel string kata, gitu ya. Kata tadi isinya adalah Sultan Madiun. Madiun. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa. Bisa, Pak. Coba saya running ya, saya running dulu, sebentar. Saya pindah screen-nya ya. Sebentar. Ya, seperti ini ya, susahnya belajar online tuh kadang kita harus pindah-pindah screen ya. Kalau offline kan enak ini ya, langsung live. Oke? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Munculnya Pak. apa? Munculnya apa? Sultan Madiun. Sultan Madiun. Sultan Madiun. Benar ya programnya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kita sudah berhasil mencetak variabel atau tipe data string. Tipe datanya tadi namanya adalah kata, di mana variabel kata ini isinya adalah tulisan Sultan Madiun. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Jawa. Ada yang tanyakan? Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Mahendra, saya dari TK 1D, Pak. NIM Oke. 065. Saya mau bertanya, apa sih, Pak, bedanya tipe data karakter dengan kita menggunakan printf biasa? Karena kan hasilnya kan, kalau kita menggunakan string, itu kan kumpulan dari beberapa char kan, Pak. Terus itu kan, misal tadi ya, Sultan Madiun, itu kan kita juga bisa menggunakan printf kurung titik 2 koma ganda atas itu, terus kok Sultan Madiun langsung kan bisa kan, Pak? Ya, betul. Oke, Itu pertanyaan kira-kira bagus ya. bedanya apa? Bedanya apa? Terima Jadi kasih, gini, Pak. Mas. Kalau kita punya data, nanti data itu bisa kita olah, gitu ya. Paham maksud saya? Jadi gini, contoh ya. Contoh nanti implementasinya di lapangan gini. Ada satu kalimat panjang. Contoh nama saya gitu ya. Nama saya Wahyu Pribadi. Oke? Wahyu Pribadi ini saya buat sebagai password. Nama saya Wahyu Pribadi, saya pakai sebagai password untuk membuka aplikasi. Berarti kan ada karakter 1 B, karakter 2 A, karakter 3 H gitu ya, dan seterusnya. Betul? Password itu harus sesuai semua karakternya. Paham maksud saya? Contoh, passwordnya Wahyu Pribadi. Saya masukkan Wahyu. Salah atau benar nanti? Salah. Itu nggak bisa. Kurang lengkap. Betul. W-nya harusnya besar, kemudian kita masukkan kecil. Salah atau benar? Salah. Itulah yang dimaksud data. Data dalam bahasa pemrograman. Data itu ada isinya, gitu ya. Paham ya? Nah, dengan isinya nanti kita bisa olah. Contoh untuk membuat password. Ini contoh sederhana ya. Password itu harus pas jumlahnya, harus pas isinya, gitu ya. Itu contoh. Lah bedanya apa kalau printf? Printf itu hanya mencetak, Mas. Printf itu fungsi, dia bukan data. Printf itu hanya mencetak, gitu ya. Hanya mencetak. Kita tidak bisa mengolah dari printf itu. Karena printf itu ya hanya mengeluarkan di layar.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oh, Terus Pak. bedanya char dengan string, ya sebenarnya string itu kumpulan dari char gitu loh. Gampangnya gitu. Jadi contoh tadi bos gitu ya. Bos itu ya ada 3 karakter gitu kan. Karakter B, O, dan S. Bisa dijadikan satu menjadi string. Itu saja. Penjelasannya seperti itu. Oke? Izin bertanya lagi, Pak. Gimana, Mas? Kalau semisal kita membuat password tadi, Pak ya, itu Mm-mm. langsung kita pakai string itu bisa, Pak ya? Atau tetap harus pakai char satu-satu? Terserah. Kalau hanya satu karakter gitu ya, passwordnya hanya satu karakter, A besar atau A kecil, ya Anda pakai char saja. Tapi kalau lebih dari satu karakter, bisa pakai string. iya. Baik, Pak. Atau tetap Anda pakai char pun boleh. Berarti kan ada 3 char gitu ya. Contoh bos tadi kan, ada karakter 1, karakter 2, karakter 3 gitu kan. Bos. Tapi kalau dalam kasus satu string berarti kan nanti hanya satu variabel. Cuma ada array-nya kan, ada jumlahnya. Dalam kurung kotak tadi, kurung kotaknya 3 kan gitu ya. Oke, saya berikan contoh lagi. Kita kembali ke program tadi, oke? Baik, Pak. Bisa diterima ya penjelasan saya ya? Bisa, Pak. Oke, saya berikan contoh. Contoh lagi. Kita kembali ke program tadi. Oke, muncul di layar? Muncul. Muncul, Oke. Pak. Muncul, Pak. Betul, Pak. Tadi program kita ini, char, kemudian kata dalam kurung kotak 30. Sultan Madiun, oke? Sekarang saya ganti nih, bukan 30 tapi 3. Kira-kira munculnya apa? Sul, Pak. Sul. Hah? Sul. Oke, secara teori berarti kapasitas dari variabel kata tidak sesuai, tidak match dengan isinya gitu ya. Iya, Pak. Ibaratnya gini, variabelnya itu penampungnya hanya muat 3, tapi diisi panjang kan gitu ya. Ya. Kalau seperti ini kira-kira munculnya gimana? Berarti yang muncul adalah hanya 3. Sul. Ya, SQL. Oke, coba kita running. Ya. Bisa dilihat di layar? Munculnya Sul. Ya, Pak. Betul ya? Oke. Ini yang perlu kalian perhatikan ketika nanti membuat program. Ketika Anda menggunakan variabel string, pastikan kapasitas Anda mampu atau bisa menampung data yang akan Anda masukkan. Paling gampang ya Anda buat panjang aja, mending kan dilebihi gitu ya, daripada kurang. Jadi contoh kita berikan string 50 gitu ya. Berarti kan nanti dia bisa menampung sampai 50 data. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan kalau bisa. Tipe Induksi, Pak. data berikutnya. Yang pertama tadi char gitu ya. Yang kedua apa? String. Yang ketiga adalah tipe data integer. Oke. Integer. Di buku ada penjelasannya ya. Nah, ini. Oke. Tipe data integer. Tulisannya integer ya, integer. Bisa dilihat di layar ya. Integer. Integer ini adalah tipe data untuk menampilkan bilangan bulat. Bulat itu berarti penjelasannya gimana? Yang dimaksud bulat itu? Tanpa ada Bulat itu berarti tidak ada komanya ya. Lebih spesifik, integer ini adalah untuk menampilkan data numerik, angka ya. Berarti
0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat, Anda masih ingat ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat Negatif. negatif. Oke. Negatif. Oke. Jadi gini, kalau kita ingin mencetak data numerik yang positif, berarti kita pakai integer yang unsigned, tidak bertanda. Kalau ada negatif, berarti kita pakai signed in atau sign in. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang integer itu tipe data yang lebarnya adalah 16 bit. Anda masih ingat? Kalau saya punya data biner 16 bit, berarti dia rentangnya berapa? 2 pangkat 16. Betul ya? 2 pangkat 16 itu berapa? Nilainya. Ya, 65535 ya. 65.536, sorry. 65.536. Artinya apa? Integer ini dia punya rentang nilai kalau positif berarti 0 sampai 65535. Itu yang perlu Anda ingat. Kalau dia signed atau bertanda negatif, berarti dia mulai dari min 32.768 sampai plus 32.767. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Halo? 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 Bisa, Pak. Oke, bisa dipahami ya penjelasan saya? Integer itu tipe data numerik. Lebarnya 16 bit. Kalau positif berarti 0 sampai 65535. Kalau bertanda atau negatif berarti separuhnya ya. Min 32 700 sekian sampai plus 32 700 sekian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanya orang. Ojo menengah ya. Ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar bareng ya. Jadi Anda nggak usah malu ya, Pak. Saya nggak paham, Pak. Maksudnya apa sih gitu ya? Ditanyakan aja, nggak masalah. Termasuk saya, nanti mungkin barangkali saya juga nggak bisa menjawab, ya nggak masalah ya. Nanti coba kita diskusi bareng gitu ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Salah, gitu ya. Oke? Iya, Mas. Saya izin bertanya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya dari kelas 1C, Pak. Di sini kan dijelaskan untuk tipe data, memori, dan format tadi, Pak ya. Ya, betul. Kalau format ini kan dituliskan pada di printf dalam kurung petik ganda koma atas itu, Pak, persen gitu, Pak. Ya, nah, ini kan beda-beda, Pak. Berarti ini untuk ingin menulis salah satu tipe data ini harus cocok dengan formatnya, Pak. Betul sekali. Betul, Mas. Jadi setiap tipe data dia punya format yang berbeda. Kalau karakter tadi persen %C, betul ya? Ya, Pak. Tadi kalau kan string persen %S formatnya. Kalau integer itu persen %D atau persen %I. Ya. Persen D atau persen I. Oke, pertanyaan bagus. Nanti saya berikan contoh ya setelah ini ya. Oke, ada lagi? Saya berikan contoh dulu ya. Ya, Pak. Oke, saya berikan contoh program sederhana. Kita akan mencetak data dengan tipe integer ya. Tipenya integer. Ini mulai menarik ya. Jadi pemrograman itu mulai menarik ketika kita sudah bermain-main dengan data ya, data. Oke. Anda lihat di dalam ini ya, di dalam
Muncul ya, Mas Mbak? Muncul, Pak. Muncul, oke. Saya edit dulu. Biar kalian nggak bingung ya. Saya berikan contoh yang sederhana dulu. Oke. Anda lihat di layar, saya punya data namanya apa? Bilangan ya. Bilangan 1. Boleh Anda berikan nama sembarang, boleh. Tapi jangan sampai Anda berikan spasi, nggak boleh. Bilangan spasi 1 nggak boleh. Kalau Anda pengen ada spasinya, Anda berikan underscore, gitu ya. Ini aturan ya, aturan baku. Saya punya satu variabel namanya bilangan 1. Kemudian ini tipe datanya integer. Integer berarti int ya. int. Karena int berarti dia bisa plus atau minus, gitu ya. Tapi kalau saya berikan namanya unsigned, berarti dia hanya plus. Unsigned, tidak bertanda. Tapi kalau unsigned-nya hilang, ini berarti bisa plus, bisa minus. Atau seperti ini sama ya. Signed in dengan in saja itu sama. Sampai di sini bisa dipahami cara menuliskannya? Oke. int bilangan 1. Berarti saya punya variabel namanya bilangan 1. Saya berikan nilai 32. Saya berikan nilai. Kemudian di program utama saya cetak. Anda perhatikan. Mencetak berarti kita mengeluarkan pakai printf ya. Printf, buka kurung, petik 2, %d, koma, bilangan 1. Artinya program ini adalah program untuk mencetak nilai dari variabel bilangan 1. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa ya? Bisa, Pak. Kemudian ini ada /n berarti untuk baris ya, bikin baris. Oke, coba kita running. Oke, hasilnya adalah di layar. Saya share screen dulu. Oke, muncul Mas, Mbak. Panas. Muncul ya. Tolong itu di mute dulu Oke. Di layar munculnya apa Mas, Mbak? 32 ya. 32. Artinya apa? 32. Isi dari variabel ditampilkan di dalam layar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang Anda perhatikan lagi programnya. Saya berikan nilai 32,3. 32,3. Kemudian kita running. Kira-kira nanti munculnya apa, Mas Mbak? Kira-kira gimana? int bilangan sama dengan 32,3. Kemudian printf %d bilangan 1. Kira-kira munculnya apa di layar nanti? 32,3. Nah, munculnya adalah bilangan bulatnya dari 32,3. Karena integer adalah tipe data bilangan bulat. Berarti 32 Pak Jadi dibulatkan. komanya tidak muncul. Bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Coba saya share screen ya. Oke. Assalamualaikum Ini hasilnya. warahmatullahi wabarakatuh. Era iku sapa rek sing mantenan iku rek? Alhamdulillah nahmadu wa Waduh. Tolong iku jangan share. Di mute dulu rek sapa itu? Gak sadar Pak. Ini siapa itu? Dimut dari host, Pak. Hah? Dari host bisa nge-mute, Pak. aja, Pak. Dari Waduh. Kalian nih ya. Ya. Saya. Bentar ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Jadi itu penjelasan dari ini ya.
tipe data integer. Integer dia punya dua jenis, bertanda dan tidak bertanda, signed dan unsigned ya. Kalau unsigned berarti dia dari 0 sampai 65.000 sekian. Tapi kalau signed berarti min 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Anda perhatikan lagi program yang tadi. Lah, berarti hanya ada satu variabel. Muncul ya di layar ya. Ya, Pak. Sekarang saya punya 3 variabel. Anda lihat di sini. Oke. Di sini integer bilangan 1, bilangan 2, hasil. Artinya apa? Saya punya 3 variabel dengan tipe data integer. Ada bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Di program utama, saya berikan nilai bilangan 1, 1313 gitu ya. Bilangan 2, 23. Ya, ini contoh aja ya. Sekarang saya bikin programnya penjumlahan 2 variabel. Hasil sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Artinya apa? Variabel hasil nanti diisi dengan nilai penjumlahan dari bilangan 1 plus bilangan 2. Kalau kita cetak, berarti nanti hasilnya berapa? 1.336. 1.336. Betul ya? Betul, Pak. Oke, coba kita running. Kita lihat. Cara mencetaknya ya, sorry, saya jelaskan dulu. Cara mencetaknya, Anda lihat di sini, printf, kemudian buka kurung petik, %d plus %d sama dengan %d. Artinya apa? %d yang pertama kita isikan nilai dari ini, bilangan 1. Kemudian %d yang kedua diisi dengan bilangan 2. %d yang terakhir diisi dengan hasil. Jadi penjelasan dari baris program ini adalah menampilkan nilai dari masing-masing variabel. %d yang pertama ini adalah untuk menampilkan bilangan 1, %d yang kedua untuk bilangan 2, %d yang terakhir yang ketiga adalah hasil. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lihat hasilnya, hasil running programnya. Muncul, Mas, Mbak? Muncul, Pak. Betul, Pak. Oke. Muncul, Hasilnya Pak. 1.313 plus 23 sama dengan 1.336. Betul? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Sampai di sini bisa dipahami? Mas? Bisa, Mbak? Pak. Bisa ya? Oke. Kita modif programnya sekarang. Saya ganti bilangan 2-nya dengan min 223. Hasilnya berapa kira-kira? Berapa? Yuk. 1.290. Kesuwen. Yuk. Aman. Hasilnya adalah, oke, muncul di layar ya. 1090. Betul ya? Iya. Oke. 1.313, sorry ini plus karena ini notasinya tadi ya. Min 23 adalah nilai dari variabel yang kedua, bilangan 2. Sama dengan, ini adalah hasilnya ya, 1090. 1090. Betul ya berarti ya programnya ya? Betul. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Saya, Pak. Hah? Saya izin bertanya, Pak. Oke. Silakan Mas. Iya, baik, Pak.
Perkenalkan, nama saya Rafael Samuel Firdaus dari TKA 1C, NIM 037. Pertanyaan saya ini, apakah dalam suatu program itu hanya bisa menampilkan satu tipe data atau bisa beberapa tipe data gitu, Pak? Maksudnya bisa satu tipe data atau bisa tiga-tiganya dalam satu program, Pak? Terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Oke, sip. Jadi teman Anda tanya, dalam satu program bisa nggak menampilkan tipe datanya macam-macam gitu ya, Mas? Contoh ya, contoh. Kita menampilkan string, gitu ya, nama gitu aja ya, contoh ya. Nama, kemudian kita menampilkan juga operasi penjumlahan. Kita mix. Apakah bisa? Sangat bisa, Mas. Jawabannya sangat bisa. Yang penting formatnya benar. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kita coba aja. Kita coba biar Anda semakin paham gitu ya. Kita modif program yang tadi. Kita tambahkan baris program gitu ya. Kita tambahkan baris program. Kalau tadi kan hanya integer. Kan gitu ya? Kalau tadi hanya integer, sekarang kita tambahi. Anda pengen apa kira-kira? Print, Pak. String, Pak. String aja ya. Oke. String berarti apa tadi? Char ya? Iya. Oke, char. Kita nama aja ya. Nama. Dalam kurung berapa? 30. Kira-kira nama Anda berapa jumlah karakternya? Yang paling panjang siapa namanya di sini? Yang paling panjang siapa? 30 cukup ya? Oke lah, cukup lah ya. Oke, 30. Kemudian kita berikan nilai di sini, nama sama dengan namanya tadi siapa? Selamat ya? Rafael ya? Iya, Pak. Selamat, Pak. Oke, gini aja ya, contoh ya. Nama 30 Rafael. Kemudian kita cetak di sini sebelum penjumlahan gitu ya. Berarti persen S. S kecil ya. S kecil, D kecil. Nggak boleh besar. Salah nanti. Berarti setelah koma yang pertama, persen S ini adalah nama. Gitu ya. Nama, kemudian koma, baru persen D, persen D, persen D. Berarti ini bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Betul gitu ya? Betul. Oke, coba kita running. Oke, kita running. Hasilnya muncul, Mas? Muncul, Pak. Muncul, ya? Pak. Oke, muncul. Gitu, Mas. Maksudnya. Ya. Baik, bisa Pak. juga Anda tambahkan di atas. Printf ini adalah program untuk menjumlahkan bilangan. Itu boleh. Ya, jadi di atasnya diberi keterangan dulu, baru masuk ke program utama, boleh, bisa juga seperti itu ya. Oke, itu Mas penjelasannya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Terima Silakan. kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Febi Korinisa dari kelas TKA 1C, nomor absen 88. Oke. Saya ingin bertanya untuk yang tipe data, kan tadi ada juga yang untuk negatif. Nah, itu maksudnya negatif itu bagaimana? Kan kalau yang tipe data bilangan, memang ada bilangan yang negatif. Kalau yang karakter tadi, apakah maksudnya seperti angka A itu negatif atau bisa juga untuk bilangan? Terima kasih. Oke. Jadi gini ya. Pada umumnya tipe data char dan integer itu bisa untuk menampilkan data positif atau negatif. Gitu ya. Jadi contoh tadi kan ada min 22. Berarti kan itu di bawah 0 ya, berarti kan negatif. Integer. Kalau karakter gimana? Karakter itu sebenarnya kita hampir enggak pakai yang negatif. Karena kalau kita lihat di kode ASCII tadi, Mbak. Kode ASCII ya. Anda lihat. Saya share screen dulu ya. Oke.
kode ASCII di layar Anda lihat untuk karakter itu kan paling kecil nilainya adalah 0 desimalnya ya. Desimalnya 0, paling besar adalah 127. Jadi kalau untuk tipe data karakter itu biasanya kita pakai yang positif aja. Bisa pakai unsigned atau yang signed. Karena unsigned pun kan startnya dari 0 sampai 255, berarti kan masih masuk. Kalau sign berarti kan min 128 sampai plus 127 masuk juga. Artinya masih dalam ring-nya, masih dalam jangkauannya. Itu Mbak maksudnya. Atau mungkin sampai punya contoh kasus biar enak kita ya membahasnya. Ada Mbak contoh kasusnya pengennya gimana gitu loh maksudnya ya. Bisa aja Pak. Saya cuma bingung itu maksudnya itu berguna nggak yang negatif tadi? Terus Sebentar Mbak. Gimana Mbak? Kurang keras Mbak suaranya Mbak. Tidak ada Pak. Cuma saya itu bingung. Itu kan ada yang negatif. Lah itu terpakai atau tidak di tipe data karakter? Gitu. Yang karakter nggak terpakai. Nggak terpakai. Karena karakter itu mulai dari 0 sampai 127. Nggak terpakai yang negatif. Tapi disediakan, maksudnya gitu loh Mbak. Oleh bahasa ASCII itu disediakan. Gitu ya penjelasannya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi yang bertanya, Pak, gini Pak, saya pakai tipe data integer untuk mencetak karakter, boleh nggak? INT nilainya 65, dicetaknya bukan pakai persen D, atau bukan pakai persen I, tapi pakai persen C. Munculnya apa? Munculnya karakter juga. Itu. Ya. Jadi, jangan sampai nanti Anda salah memakai format gitu loh. Pengen Anda mencetak nilai, Anda pakai persen C, nanti munculnya bukan nilai, tapi munculnya adalah karakter gitu loh. Ya, Anda ingat, contoh tadi huruf A besar. A besar itu karakter. Berarti kalau Anda pengen mencetak A besar, pakai persen C. Tapi kalau Anda pakai persen I atau persen D, nanti munculnya 65. Oke? Ya, sedikit bingung ya. Sedikit bingungi, tapi saya kira nanti Anda lama-lama paham juga kok ya. Paham juga nanti bagaimana atau kapan saya pakai persen C, kapan saya pakai persen I, dan seterusnya. Oke, gitu ya Mas Mbak. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya masih membahas tipe data. Oke, kalau tadi tipe data bilangan bulat, ada lagi bilangan yang tidak bulat, kan gitu ya. Kalau bulat itu kan berarti nggak ada komanya ya. Kalau sekarang kita menggunakan datanya itu pecahan, berarti tipe datanya adalah ini. Nah, ini. Tipe data pecahan. Pecahan itu disebut sebagai float ya. Float. FLOAT. Muncul ya di layar ya. Di buku juga ada. Jadi tipe data pecahan itu berarti tipe data yang mengandung nilai ada komanya gitu ya. Contoh 56,86, 56,836, 56,1 dan seterusnya. Kalau float ini dia formatnya adalah persen %F. Ingat-ingat. Jadi kalau Anda ingin mencetak tipe data pecahan, berarti nanti tipe datanya float, formatnya adalah persen %F. F. Bisa dipahami? Rentang nilainya dia mulai 1,2. Bisa, Pak. Oke. 1,2 kali 10 pangkat min 38 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38. Anda bisa bayangkan? Berarti
0,00000000 gitu ya. Sampai 3,4 kali 10 pangkat 38 berarti 34 nolnya 7. 34 berapa ya? Juta atau miliar ya itu ya. Panjang sekali lah pokoknya gitu ya. Lebar datanya panjang. Kemudian selain float, tipe data pecahan ada juga double. Ya, double. Kemudian ada long double. Bedanya adalah di digit presisinya. Kalau float dia 6 digit, kalau double dia 15 digit. Kalau long double dia 19 digit. Artinya apa? Kalau Anda punya data masih dalam 6 digit, 0,0000 sampai 6, Anda pakai float bisa. Tapi kalau 0,0000 di atas 6, komanya gitu ya, Anda pakai double. Karena kepresisiannya berbeda antara float, double, dan long. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Bagaimana kita akan membuat operasi data dalam tipe data float. Oke. Tadi waktu kita membahas integer, kita kan sempat tadi ya mencetak 32,3. Kalau pakai integer, komanya hilang, betul? Lah, kita sekarang pakai float. Kalau float berarti dia bisa mengakomodir koma. Anda lihat di sini. Muncul Mas, Mbak? Muncul. Ya. Muncul. 15. Betul. Sorry. Saya jelaskan di atas. Saya punya variabel namanya bilangan 1, bilangan 2, hasil. Tipe datanya adalah float. Berarti dia bisa diisi dengan pecahan. Betul ya? Bisa juga, Mas, Mbak, Anda menuliskannya seperti ini. Ini variasi penulisan ya. Nanti boleh seperti ini. Jadi float bilangan 1, float bilangan 2, dan seterusnya. Bisa juga Anda jadikan satu baris. Oke? Ini adalah variasi penulisan saja. Jadi nanti jangan bingung. Kok beda gitu nulisnya. Ini sama aja ya. Bilangan 1, bilangan 2, hasil, hasil, titik koma. Titik koma artinya sudah selesai. Ini deklarasinya. Kemudian bilangan 1 saya berikan nilai 15,4. Bilangan 2, 15,3. Gitu ya. Kemudian, sorry. Saya jelaskan dulu. Saya ingin mencetak satu nilai ya, biar kalian tidak bingung ya. Oke, Anda lihat di sini. Saya berikan /n/n. Oke. Dari baris program ini bisa dipahami maksud programnya? Saya punya variabel bilangan 1 nilainya 15,4. Saya berikan nilai lagi ya. 15,42345. Oke. Panjang ya. Jadi ada 5 angka di belakang koma. Kemudian printf %f karena float berarti %f koma bilangan 1 artinya kita mencetak bilangan 1. Oke, kita running sekarang. Kita running hasilnya, kita lihat. Oke, Anda lihat. Nah, muncul Mas. Oke, muncul ya? Iya, Pak. Muncul, Pak. Oke. Munculnya adalah 15,423,45. Betul ya? Ya. Karena float itu adalah tipe data koma. Float punya presisi 6 digit. Jadi meskipun kita menuliskannya itu hanya 5 digit di belakang koma, ini kan berarti 15,42345. Berarti kan 5 digit di belakang koma. Tapi munculnya tetap 6. 423450.
kosongnya tetap muncul ya. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Siapa? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ada yang tanya, Pak, gimana caranya membatasi komanya hanya 2 digit di belakang koma? Caranya adalah Anda berikan titik di depan F. Anda lihat di program, muncul ya programnya ya. Persen, titik, Anda inginnya berapa koma? Contoh, Anda pengen 2, berarti titik 2F. Berarti 2 angka di belakang koma. Oke. Kita lihat hasilnya. Hasil runningnya. Oke. 15,42. Betul ya? Ya, Pak. Betul ya? Layar. Oke. Ini adalah standar penulisan sintaks untuk mencetak float. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tipe data float? Belum ya? Belum. Oke, saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan. Programnya saya edit, saya tambahkan ada bilangan 1, bilangan 2 dan hasil. Oke, saya tambahkan di sini 153,43 tambah 15,26. Nah, ini kira-kira munculnya berapa nanti, Mas, Mbak? Kalau saya running kira-kira munculnya berapa nih? 203,69. Apa? 203,69. 153,43 plus 15. 168,69. Oke, kita cetak nih. Sekarang kita cetak. Kita lihat ya. Oke, saya running dulu. Hasilnya adalah kita lihat presisi mana logik Anda dengan komputer. Presisi mana, Mas, Mbak? Muncul ya? Komputer, Pak. Sisi komputer. Betul, Pak. Di komputer munculnya adalah 168,689987. Betul ya? Ya, betul ya, apa? Pak. Ya, Pak. Ya. Yes, oke aja lah. Anggap aja betul kita ya. Ya. Anggap aja ya. Oke, betul ya? Betul. Oke, jadi defaultnya kalau float tidak kita batasi, dia akan menampilkan 6 angka di belakang koma. Oke, sekarang coba kita rubah. Saya kembali ke program ya. Saya kembali ke program. Sekarang ini saya kali sekarang ya. Ya, berapa hasilnya kira-kira? Terus tampilannya, hasilnya saya batasi 2 angka di belakang koma. Berarti di sini ada persen F, persen 2F, berarti persen F yang pertama adalah untuk bilangan 1, persen F yang kedua adalah bilangan 2, persen F yang ketiga adalah hasil. Hasilnya berapa ini kira-kira? 153,43 kali 15,26. Ada yang tahu? Itu masih tambah, Pak. Punten, Pak. Itu masih plus dalam itunya. Hah? Itu masih Masih bawah ya? Iya, masih tambah. Yang bawah. Kali ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Hasilnya adalah kita lihat di sini. Berapa hasilnya? 153, sekian kali 15, sekian hasilnya 2341,34. Betul ya? Betul, Pak. Agak betul, Pak. Sanggupnya betul ya? Iya, Pak. Oke, kita percaya aja ya. Kita percaya pada komputer ya. Oke. Itu penjelasannya untuk float. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas. Ya. Rafael Sumberdaus dari TK1C NIM 037.
Oke. Jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Jadi setiap pembuat program itu kan ada fontnya gitu ya, Pak. Apakah font program tersebut emang sudah pas segitu atau emang bisa diperbesar atau diperkecil lagi, Pak? Yang mana, Mas? Di versinya? Iya. Oh, pengen memperbesar tampilannya. Iya, membuat suatu program gitu, Pak. Terus kita fontnya misalkan aja ya, Pak. Misalkan I love you atau gimana gitu. Nah, si font tersebut I love you itu tuh jadinya tuh lebih besar gitu, Pak. Enggak sama dengan gitu. Oh, tampilannya ya, Mas ya. Ukurannya maksudnya. Iya, Pak, ukurannya. Oh, gitu ya. Saya kok belum pernah seperti itu, Mas ya. Dan belum kepikiran ya. Selama ini nggak kepikiran ya. Oke. Ini bahan diskusi yang bagus ya. Ya kalau gitu ini aja ya. Saya tidak bisa menjawab, Mas ya. Karena saya belum pernah seperti itu. Tapi mestinya ada perintah dalam bahasa C. Di library apa itu kan ada. Hah? Iya, Pak. Coba kita cari ya. Coba dicari bareng-bareng ya nanti ya. Jadi bagaimana program dalam bahasa C untuk memperbesar ukuran font ya, ukurannya ya. Oke, atau mungkin ada yang sudah pernah punya pengalaman memperbesar tampilan? Jadi saya ngecas dulu, Rek. Atau mungkin jadi tugas saja, Mas ya. Kok hilang? Halo, Bapak. Mati mungkin katanya laptopnya habis. Recordku sak jam. Iku di-upload ning YouTube. Ayo nebar lur, Bah, mereka ngantuk ya. Aku ngantuk ya. Ngopi sik lur. Jam 11 bundel. Device. Makanya tuh teko Mantan Andi. Es krim metu. makane lu. Sotone, wis mangan lur sing mantenan. Fotone mantene. Bosku. Ada sing mantu kok. Ah, yo ning ndi? Mantannya teko kok iki. Pak Deva aja. Sambat aja, Pak. Iki mau jagung apa rabi, Rek? Halo, Rek. Semuanya? Ya, Pak. Baik. Iya, Pak. Kehabisan baterai, Rek. Iya, Pak. Ngecas saya. Iya, Pak. Kasihkan kita di diskusi ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir dari Mas Rafael ya. Bagaimana memperbesar ukuran font? Karena saya belum pernah. Jadi tugas saja ya. Jadi tugas nanti ya. Oke. Jadi tugas ya nanti ya. Jadi setelah ini nanti saya berikan tugas. Tugasnya saya upload di LMS ya. Silakan nanti dicek. Mungkin nggak sekarang ya, nanti sore. Saya siapkan dulu tugasnya. Seperti biasa nanti hari Kamis ya kita bahas tugasnya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Interupsi, Pak. Iya, Mas. Kalau misalnya kita untuk mencari tugas tersebut agak susah, misalkan nggak ketemu, bagaimana, Pak? Apakah Ya, ada nggak apa-apa, keinginan Mas. atau? Namanya usaha ya, kalau mentok ya udah. Yang penting di ini aja usahanya gitu ya. Artinya mentoknya di mana Anda ceritakan. Di dalam tugasnya Anda ceritakan usaha Anda dicoba sampai seberapa, hasilnya mentok gitu ya, contoh. Nggak masalah, tapi jangan sampai nanti nggak mau garap, Anda bilang, Pak, saya sudah mentok. Ya nggak boleh seperti itu, Mas. Ya. Baik, Pak. Oke, tetap ada progres, tetap dikerjakan. Kalaupun memang hasilnya tidak maksimal, nggak masalah. Ya, namanya manusia, Mas ya. Kita kan usaha, kan gitu ya.
Ya, Pak. Hasilnya itu kan Baik, di Pak. luar bisa kita ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Baik, Pak. ada lagi mungkin yang bertanya, silakan. Tentang tipe data. Silakan Mas, Mbak. Oke, saya tambahin sedikit ya. Tadi kan tipe data pecahan itu ada 3 ya. Anda masih ingat? Float, kemudian apalagi tadi? Double, ya, sama long double ya. Jadi kalau kita pengen pakai yang double gimana caranya? Ya seperti ini. Kalau tadi kan kita pakai float ya. Sorry. Ini kan ada float, bilangan 1, bilangan 2 dan seterusnya. Ini tinggal diganti aja ya. Double. Gini. Jadi artinya gini Mas, kita membuat program itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau komanya hanya 2, kemudian bilangannya hanya ratusan, ribuan, jutaan, ya cukup pakai float. Tapi kalau float sudah tidak ngatasi, baru kita pakai yang double. Kenapa? Karena tipe data itu masing-masing dia punya memori, mengambil memorinya komputer. Semakin tipe datanya itu lebar, maka nanti memorinya semakin besar. Ya, intinya itu. Jadi kita buat program sesuai dengan kebutuhan. Itu Mas ya. Semuanya itu. Oke, saya kira itu Mas, Mbak. Diskusi kita, perkuliahan kita siang hari ini.